Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen pada tahun 2023 ini. Perkenalkan, nama saya Ambar Winardi, NIDN saya 0610109201. Saya merupakan dosen tetap di program studi S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya deskripsikan yaitu persamaan diferensial biasa. Di sini nanti saya akan menyampaikan terkait identitas mata kuliah, kemudian ada deskripsi mata kuliah, ada capaian pembelajaran mata kuliah, ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan selanjutnya sistem penilaian. Yang pertama terkait dengan identitas mata kuliah. Nama mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu persamaan diferensial biasa, jumlah SKS-nya yaitu 3, di mana 2 itu teori dan satunya itu praktikum. Dengan kode mata kuliah STM 3329. Mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil, pada semester 3, dan sifat mata kuliahnya merupakan mata kuliah wajib. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu di mana mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan cara-cara mencari solusi persamaan diferensial biasa linier yang diberikan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, isi materi mata kuliah ini adalah metode-metode dasar untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier dan pemetaan atau transformasi lapas. Capaian pembelajaran yang ada dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi persamaan diferensial, yang kedua menemukan penyelesaian persamaan diferensial dengan beberapa metode, yang ketiga menjelaskan dan menyelesaikan aplikasi persamaan diferensial dengan mandiri dan tanggung jawab. Materi pembelajaran pada mata kuliah persamaan diferensial biasa ini, yang pertama di sini ada pengenalan persamaan diferensial, kemudian yang kedua ada persamaan diferensial tingkat 1, yang ketiga persamaan diferensial linear tingkat tinggi, yang keempat penyelesaian persamaan diferensial linear tingkat n tak homogen dengan variabel konstanta, yang kelima aplikasi persamaan diferensial tingkat tinggi, yang keenam persamaan diferensial dengan koefisien variabel, yang ketujuh yaitu transformasi lapas. Materi pembelajaran ini menggunakan referensi Boyce di Prima ya, dalam bukunya Elementary Differential Equation, dan kemudian ada juga referensi pendukung yang lain dari Vinicio Ladas dan Santoso terkait dengan persamaan diferensial biasa. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu dengan metode DIA, di mana D-nya ini merupakan delivery. Dalam proses delivery ini saya biasanya menyampaikan kontrak pembelajaran pada pertemuan pertama. Kemudian sebelum perkuliahan dimulai juga saya bersama tim teaching saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS, dan itu juga disampaikan kepada mahasiswa di awal semester. Selanjutnya saya sampaikan terkait dengan bahan ajar atau buku referensi yang saya gunakan di awal pertemuan. Kemudian selanjutnya untuk I atau interaction, di sini interaksi yang saya lakukan biasanya diawali dengan berdoa bersama, kemudian menyapa dan mengecek kehadiran dari mahasiswa di setiap pertemuan, lalu memberikan motivasi di awal ataupun di tengah perkuliahan, kemudian memaparkan materi. Untuk pemaparan materinya tersendiri, saya menggunakan slide, PowerPoint, dan juga saya menggunakan whiteboard untuk menuliskan hal-hal yang perlu saya tuliskan tambahan. Kemudian saya juga melakukan diskusi atau tanya jawab dan latihan soal, baik dilakukan secara individu ataupun kelompok. Selanjutnya untuk E atau assessment.
dalam asesmen ini saya membuat beberapa komponen untuk melakukan penilaian terhadap hasil mata kuliah ini. Yang pertama yaitu kehadiran dari keaktifan. Keaktifan yang dimaksud di sini yaitu partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi ataupun latihan-latihan yang dilaksanakan di kelas pada setiap pertemuannya. Kemudian ada tugas dan kuis, selanjutnya ada praktikum, kemudian ada UTS dan UAS. Sistem penilaian yang saya gunakan di sini ada beberapa komponen seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Untuk keaktifan dan kehadiran 5%, tugas dan kuis 20%, praktikum 15%, dan ujian tengah semester atau UTS 30%, dan UAS atau ujian akhir semesternya 30%. Berikutnya saya akan menayangkan video pembelajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa yang saya lakukan secara luring bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Senang sekali ya pada siang hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam mata kuliah apa ya? Persamaan diferensial biasa. Gak salah ruangan ya? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang gak berangkat? Namanya saya Aji Supriyanto. sakit atau ada acara? Sakit. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Berarti ini ada 10 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 2 orang ya yang hadir ya. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Sebelumnya ada kuliah hari ini? Ada Tadi jam 7 ya? Kuliah apa? pemodelan. Oke. Ya, ini sudah jam berapa nih? Jam 10 ya. Semoga masih tetap semangat ya. Semangat, ya. Nah, pada pertemuan dua ini ya, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah belajar terkait dengan pengenalan persamaan diferensial, ya nggak? Masih ingat nggak belajar apa minggu lalu? Kode, terus derajat. Oke. Orde itu apa coba? Ada yang masih ingat nggak? Coba angkat tangan siapa? Orde atau nama lainnya itu apa ya? Tingkat. Tingkat apa coba? Mas Rizky mungkin bisa? Ya, orde atau tingkat merupakan turunan tertinggi dari keubah tak bebas terhadap keubah bebas dalam persamaan diferensial. Oke, itu turunan tertingginya ya. Ada satu lagi kalau nggak salah apa ya? Temannya orde sama tingkat. Maka derajat atau pangkat. Nah, itu apa bedanya sama orde tadi? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya. Oke, silakan Mas Tiono. Bedanya yaitu pangkat tertinggi dari turunan tertinggi pengubah tak bebas terhadap pengubah bebas. Oke, jadi beda ya orde sama apa tadi satunya? Derajat atau pangkat ya. Jadi kalau orde itu lebih ke turunan tertingginya turunan berapa? Tapi kalau yang apa namanya derajat itu pangkat tertinggi dari turunan tertingginya itu ya. Jadi diingat kembali ya minggu lalu ya karena masih berkelanjutan untuk materi persamaan diferensial biasa ini ya. Nah di pertemuan 2 ini kita akan lanjut di bab yang kedua yaitu PD linear tingkat 1 ya. Jadi di sini lebih spesifik ke persamaan diferensial yang linear dan yang tingkat 1 ya. Nah untuk capaian pembelajaran yang akan dicapai pada mata kuliah di pertemuan ini yaitu nantinya mahasiswa mampu menjelaskan dan menemukan penyelesaian persamaan diferensial tingkat 1 ya. Jadi persamaan diferensial itu kan kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenisnya, tentang kelinearannya, kemudian tingkat, derajat, ordenya. Nah itu nanti kita akan belajar bagaimana cara mencari penyelesaiannya ya. Seperti halnya kita di kehidupan nyata kalau kita punya masalah pasti mencari apa? Solusi. Jadi matematika ini itu seperti masalah ya. Nah kita juga berarti mencari solusinya. Nah di mata kuliah ini kita akan
Dimana nanti indikator pencapaian yang akan kita capai, yaitu nanti bisa dilihat bagaimana kalian ketepatan dalam menjelaskan dan menemukan penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode pengubah terpisah. Kemudian yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan dan menemukan penyelesaian persamaan koefisien fungsi homogen. Ya, jadi di PD linear tingkat 1 ini nanti ada beberapa metode atau jenis yang bisa kita pelajari di sini untuk mencari solusinya ya. Nah, untuk di pertemuan kedua ini saya hanya akan fokus di dua PD, yaitu PD pengubah terpisah dan PD homogen. Untuk yang selanjutnya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk di pertemuan ini oke. Nah, oh ya, PD linear tingkat 1. Coba ada yang bisa ngasih contoh nggak? PD linear tingkat 1 itu seperti apa? Kan persamaan diferensial pastinya ada terkait diferensial di situ ya. Tapi di sini tingkat 1. Yo, yang mau ngasih contoh nggak? Siapa? Ya, pada tengah-tengah ini. Ya, nggak usah. Di sini tidak usah takut salah ya, karena nggak ada yang salah, yang ada hanya yang belum tepat ya. Nanti kan ini proses belajar, jadi silakan kita berproses bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang tepat, kita akan mempelajari bagaimana proses tepatnya sih seperti itu ya. Ada yang mau ngasih contoh dulu PD linear tingkat 1 seperti apa? Yang di belakang mungkin? Mbak Sofi mau memberikan contoh? Ini saya punya video loh. Boleh? Oke, coba. Satu aja, nggak usah banyak-banyak ya.
ubahnya masing-masing ya di sini kita integralkan kedua ruasnya. Jadi kalau misalkan ada suatu kesamaan, kita harus memperlakukannya harus adil ya. Kalau yang kiri diintegralkan, yang kanan juga harus diintegralkan. Nah, sekarang pertanyaannya, masih ingat nggak cara mengintegralkan? Masih. Gimana kita belajar integral ini? Di SMA. Di SMA juga sudah pernah ya. Kemarin di semester awal-awal belajar kalkulus? Iya. Nah, itu juga kan sudah belajar tentang integral. Nah, kita akan gunakan integral itu untuk mencari penyelesaian dari persamaan diferensial ya. Nah, di sini saya punya contoh ya agar lebih memahami bagaimana peubah terpisah ini digunakan dalam mencari penyelesaian persamaan diferensial ya. Nah, ini ya. Y aksen ditambah 2xy sama dengan 0 ya. Penyelesaiannya ya kita kumpulkan ya. Jadi turunannya di satu ruas tersendiri ya. Jadi di sini kalau di sini diapain ya? Istilahnya Sama-sama dikurangi. ya. Kalau anak SD bilang yang 2xy-nya ini dipindah ke ruas kanan, yang positif jadi negatif ya. Tapi di sini di apa? Sama-sama dikurangi 2xy ya. Yang ininya kan berarti jadi 0 ya. Ini tidak dituliskan di sini. Nah, selanjutnya di bawah yang di aksennya dituliskan menjadi d per dx ya. Nah, selanjutnya kita pisahkan nih ya. Yang y berarti yang ini ke sana ya. X-nya jadi ke kanan ya. Ini yang apa namanya? Para peubah y ini di sebelah kiri, yang peubah x-nya di sebelah kanan. Selanjutnya diintegralkan di kedua ruas ya. Integral dari 1 per y. Coba integral dari 1 per y. Ini di bawahnya sudah ada len ya. Jadi bukan yang pangkatnya ditambah 1 ya. Tapi di sini kalau 1 per y itu integralnya apa? Len per y. Jangan lupa ini termasuk integral apa? Tak tentu. Kenapa integral tak tentu? Tidak punya batas. Ya betul, tidak ada batas di integralnya di sini ya. Sehingga di sini perlu ditambahkan suatu konstanta, sorry ya, konstanta. Di sini saya tuliskan sebagai C1, kemudian yang ruas kanan min 2x ya. Integralnya apa? Min 2x kan masih ingat nggak? Kalau misalkan saya punya integral x pangkat n dari dx, hasilnya apa? 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ya. Nah, ini berarti kan pangkatnya 1 ya di sini ya. Pangkatnya 1 berarti 1 ditambah 1 jadi 2 di sini ya. Kemudian min 2 dibagi n plus 1. Min 2 dibagi 2 jadi hasilnya min 1 di sini ya. Dan ditambah c 2 ya. Nah, selanjutnya ini kan C1 C2 itu sama-sama suatu konstanta. Bisa kita gabungkan kan? Kita anggap C1 C2 ini sebagai suatu konstanta C. Ya, digabungkan ya. Kemudian di sini kita akan mencari solusinya ya. Biasanya kalau di sini dy per dx ya, dy per dx kita akan mencari solusinya itu y itu berapa ya, y-nya apa di sini. Nah, sehingga di sini belum muncul y sama dengan berapa, kita bisa perlakukan kedua ruas ini ya dengan mengeksponensialkan pangkat ya. Masih ingat pangkat eksponensial di sini ya. Ketika saya punya e dipangkatkan dengan len y, hasilnya akan y ya. Nah, ini ada kaitannya dengan fungsi logaritma eksponensial ya, logaritma natural ada di sini juga ya. Nah, selanjutnya yang ruas kanan ini ya, e pangkat min x kuadrat ditambah c. Kemudian di sini saya tuliskan kembali, namun di sini ada terjadi perbedaan apa di sini? Yang baris ini dan ini apa? Ya, jadi kalau penjumlahan pangkat kan jadi perkalian ya. Nah, sehingga di sini e pangkat c-nya saya pisahkan jadi perkalian seperti ini, dan e pangkat c jadi e dipangkatkan suatu konstanta, hasilnya pasti konstanta kan, saya tuliskan sebagai c ya. Sehingga bisa kita tentukan di sini solusinya ya, atau penyelesaian dari PD yang ini ya, untuk
Jadi mengelompokkan di ruas kiri peubah yang sejenis, di ruas kanan pun juga sejenis. Nanti kita integralkan dua ruas. Konsepnya seperti itu. Tinggal nanti bagaimana bentuk persamaannya, ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini, kemampuan dalam menghitung integralnya juga harus mengikuti, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Masih contoh yang pertama? Belum. Oke, silakan Mbak Denica. Itu kan yang pertama kan D per X, terus kenapa jadi diintegralkan? Ini ya bentuk ini. Yang step kedua, Yang mana? yaitu Ini. kan A Ini ke? jadi integral. Oh ini. Iya. Oke, saya coba jabarkan ya. Atau Dinsa menjabarkan di sini? Membantu Mbak Denica menjawab pertanyaan. Jadi penjabarannya ya masih kurang detail. Mbak Denica masih bingung dari mana itu, ya? Yang ini? Ya, Mas. Apa Kadiska? Ayo saya bantu deh. Ada yang mau coba menjabarkan? Coba menjawab. Gimana? Langkah pertama itu dikelompokkan dulu untuk yang variabel yang sejenisnya. Iya. Nah, setelah dikelompokkan, kemudian diintegralkan. Yang kayak itu misalnya min 2 x y-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi Atau kamu coba di coret boleh? Apa? Berarti dari awal yang ini. Dari per dx sama dengan dari tulisan. Jadi per dx sama dengan min 2xy. Oke, bawahnya. Pertama jangan uji integral dulu ya. Jadi dikumpulkan dulu coba tadi kumpulnya gimana? dikumpulkan ya. Jelas ya. Sepertinya d per dx kan tadi min 2 xy, kemudian kita kumpulkan menjadi satu bentuk variabel yang sama y-nya, karena di sini kan bentuk vokal di sini. Nah, makanya di situ ada menjadi satu per y. Ya, jadi satu per y, terus sama dengan di sini menjadi min 2 x dan x. Oh sorry, ini ada d-nya ya. Y dan x seperti itu. Kemudian setelahnya barulah diintegralkan menjadi 1 per y dy sama dengan min 2 x dan x. Ada yang kurang nggak? Min 2x. Min 2x. Integralnya gimana? Oh iya. Harus adil ya. Masa satunya diintegralkan satunya enggak. Ya. Adil dan sama. Oh iya. Ya, ini Sama sama. enggak? Di sini kesamaan. Seperti ini, setelah semuanya punya integral yang sama, kanan sama kiri ada integralnya, setelah itu barulah gunakan aturan atau cara mengintegralkan yang sudah kita pelajari di SMA dan SMK. Ini ada yang saya gambarkan ya. Gimana? Udah bicara terjawab? Iya. Oke. Terima kasih Mas Diono. Ya. Ini menjabarkannya kalau misalnya melihatnya langsung ya tiba-tiba seperti itu. Jadi tadi prosesnya seperti yang sudah Mas Priyono sampaikan ya. Jadi ya dikumpulkan saja variabel yang sama di satu ruas yang sama ya. Kemudian diintegralkan. Sebenarnya di sini langsung saja dituliskan gini aja ya. Makanya saya tadi yang munculnya langsung di sana. Ya cuma mungkin bingung kok tiba-tiba jadi seperti ini ya. Seperti itu. Ya. Oke, untuk tadi materinya sudah saya sampaikan ya terkait dengan pertemuan hari ini, dan untuk memenuhi komponen penilaian salah satunya dari Mas ingat kemarin apa? Ada apa? Tugas. Sudah terlihat di depan ya. Iya. Tugas ini tugas pertama ya yang bisa kalian nanti kerjakan minggu depan dikumpulkan ya sebelum pertemuan ketiga dimulai ya. Ini soalnya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tentang apa ya tadi kita hari ini? Perubahan terpisah sama Oke. ya. Jadi